Untuk kabar saya di Suka Jepang alhamdulillah sehat. Untuk keluarga di rumah juga alhamdulillah sehat. Untuk pekerjaan alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Ini saya lanjutkan pembacaan surat Al-Hab ayat arti. Bacaan arti ayat 65 saja. Ayat 65. Mulai. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Abidin. Kemudian ayat 66 dan ayat 67 bacaan arti nggih. Silakan Mbak Novia, silakan Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabarnya, alhamdulillah yang di Qatar sehat semua. Oke, alhamdulillah. Terus untuk selama ini baru kerja, mungkin nggak bisa gabung di Indonesia. Alhamdulillah juga baik. Oke, alhamdulillah. Ini untuk 62 nih. Oh, 6 dan 67. 66 dan 67. Ya. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Oke, terima kasih Mbak Novia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ayat 68 dan 69. Silakan Mas Yusuf Profeta. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah keadaan di Jepang sehat, keluarga di Indonesia pun juga sehat, pekerjaan pun lancar. Alhamdulillah. Pembacaan ayat 68 Arti 69 arti. Oke. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf Profeta. Kemudian ayat 70 dan 71. Silahkan Pak Yatno Abbas. Silahkan Pak Yatno Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabar, alhamdulillah Mas, kami sekeluarga dalam kondisi sehat, baik semuanya. Pekerjaan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. 70-71 nih Mas. Iya Pak Yatno. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauh Mahfuz.
Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong pun. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yatno Abbas. Kemudian ayat 72, silakan Mbak Siti Mutiah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk kabarnya, di daerah saya ini lagi hujan es batu sama badai. Untuk kondisinya insya Allah sehat. Alhamdulillah. Untuk pembacaan ayat 72 ya Mas ya. Iya, 72. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ampun nggih. Ya, sama. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Siti Mutiah. Dan untuk bacaan surat dan juga artinya, alhamdulillah sudah terbaca sampai ruku, sampai ayat 72. Mungkin bisa ditandai di note-nya masing-masing. Dan untuk Ustadz sudah ada kabar belum Mas Amin? Belum ada respon. Mungkin Masih dilanjut dulu kita- kabar-kabar. Iya. Oke. Sambil absen berarti Mas Amin sampean nggih. Saya yang Iya, siap. sambil menunggu beliau Ustadz Abdurrahman Suparno Rawo, dilanjutkan kabar-kabari yang belum kabar-kabari. Silakan yang pertama Bu Rasih. Silakan Bu Rasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Insya Allah kabar saya di Pontianak sekeluarga sehat. Hanya kondisi Pontianak hari ini seharian hujan terus. Kira-kira seperti itu yang dapat saya kabari. Saya kembalikan lagi ke Pak Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasih yang di Pontianak. Beberapa hari sebelum ini apa juga hujan Bu Rasih? Iya, lagi musim hujan. Jadi apabila air pasang naik, maka hujan juga turun seperti itu. Sering berarti nggih di Pontianak. Iya, sering hujan. Alhamdulillah. Hujan sebagai rahmat ya. Insya Allah. Oh iya Mas, tadi malam tahsin itu kok tidak bisa masuk? Memang tidak ada kah? Oh, tadi malam dialihkan ke alam Sabtu. Soalnya Ustadznya ada kepentingan atau ada urusan Mas Amin. Dialihkan ke Hari Sabtu ada urusan. Untuk hari Sabtu dengan Ustadz Budi biasanya waktunya tidak menentu Bu Rasih. Jadi kadang hari Sabtu, kadang juga Jumat, mengikut kondisi beliau. Untuk hari Rabu masih tetap nih, insya Allah masih sama dengan Ustadz Tutur, tetap hari Rabu. Untuk hari Sabtunya kadang diganti dengan hari Jumat nih. Oke, terima kasih informasinya. Oke, Bu Rasih. terima kasih Bu Rasih. Selanjutnya silahkan Bu Sutarti. Silahkan Bu Sutarti.
Bu Sutati bisa voice? Kalau belum bisa, silakan Pak Berdianto. Berdianta, silakan. Pak Berdianto bisa voice? Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah bagus sinyalnya, mudah-mudahan istiqomah. Matur nuwun. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Berdianto atas kabar-kabarnya di Kalimantan. Siap. Ya hujan di tempatnya Bapak ya? Pripun? Boten hujan ya? Alhamdulillah Mas, tidak hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Berdianto. Siap, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, belum ada kabar Mas Amin? Belum Mas, belum. Dilanjut dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada kabar langsung ambil kabar ya Mas. Iya. Silakan selanjutnya Bu Winarsi. Silakan Bu Winarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya di Hongkong baik dan sehat, dan mohon doanya anak saya Oknam belum pulang karena batuk, pilek, mutahnya ada darahnya dan pusing katanya. 6 tahun cowok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita doakan untuk kesembuhannya anaknya Bu Winarsyih yang saat ini sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga diberi kecocokan obat dan juga kesembuhan dan juga sebagai penggugur dosa. Kemudian selanjutnya silakan Mbak Farida. Silakan Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Solo sehat, keluarga di rumah juga sehat. Di Solo udah mulai turun hujan. Semoga kawan-kawan semua juga sehat selalu. Amin. Di sini juga turun salju tapi tipis ya kalau di Teguh. Mas Amin sama ya. Turahannya Mas. Kadang angin itu Mas Amin. Ini Ustaz sudah ada jawaban, mungkin sebentar lagi bergabung Mas Ma'ruf. Mas Amin. Jadi saya cukup sekian Mas Amin dan juga teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ma'ruf untuk mengilir qiraah pada malam hari ini. Dan Ustadz juga sudah ada jawaban, mungkin sebentar lagi bergabung. Monggo bisa dipersiapkan saudara-saudari untuk Al-Quran serta alat tulisnya. Barangkali nanti ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom, atau yang mau bertanya langsung bisa nanti di saat sesi pertanyaan. Mungkin sebelumnya bisa angkat tangan atau raise hand. Mas Amin, ini Ustadz sampun di ruang tunggu ya. Monggo bisa di ACC Mas Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Harus pakai headset nih.
Belum ada suara Ustadz. Mungkin harus pakai headset nih. Mikrofon sudah aktif, suara belum ada Ustadz. Mungkin harus pakai headset nih. Tidak ada suara masuk sama sekali Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Masih belum masuk ya, tapi headset sudah tersambung ya. Cek. Oke, masuk Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, suara kadang-kadang hilang Ustadz. Iya, suara saya bisa didengar nggak? Nggak bisa? Bisa Ustadz, alhamdulillah. Lah ini malah nggak pakai apa-apa ya, nanti apa-apa terus malah ngangis saya. Ditancepi headset yang beda tadi. Sekarang bisa ya? Ya, alhamdulillah sudah bisa Ustadz. Untuk suara saya didengar jelas nggak Ustadz? Jelas Mas. Nih. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz dan keluarga di? Baik Mas, mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini juga baik. Ya, alhamdulillah, insya Allah baik Ustadz. Ya, sebelum dilanjutkan, melaporkan terlebih dahulu yang sudah tergabung dalam Zoom meeting ada 22 saudara Ustadz. Yang dari Korea ada 5 saudara, yang dari Jepang ada 5, dari Taiwan ada 1 saudari, dari Hong Kong ada 3 saudari, dari Qatar 1, dan lainnya dari Indonesia Ustadz. Iya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa istiqomah. Amin, insya Allah. Oke, selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Salam dari ya Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita selesaikan dulu. Minggu lalu masih ada sisa 1 pertanyaan kalau tidak salah. Oke, masih ada 2 Ustadz, yang satu susulan dari pertanyaan Facebook. Ya, silakan. Yang pertama dari Bu Nina Yuliana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kawan yang meyakini amalan-amalan wirid yang pakai ketentuan sekian kali? Bagaimana cara kita menjelaskan supaya lebih hati-hati dengan amalan yang belum jelas dasar sahihnya? Iya, jadi artinya panjenengan sudah tahu bahwa yang namanya ritual ibadah itu harus ada dalilnya terkait dengan bacaannya, terkait dengan jumlahnya, terkait dengan tempat, waktu dan sebagainya. Dan kalau tidak ada dalilnya dari Quran atau Sunnah, maka termasuk bid'ah nantinya kan itu. Tetapi pahami betul saudara, kita di luar sana itu tidak seperti itu. Pemikirannya tidak seperti itu.
Karena ada hadis yang menjelaskan man sana sunatan kesanatan falahu ajru amsalihha wa ajru man amila biha dan seterusnya itu. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, jalan-jalan cara yang baik, ya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya itu dan juga pahala dari orang-orang yang ikut mengamalkan, kan gitu. Maka kemudian mereka memperbanyak yang seperti itu. Maka kemudian macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah yang baru itu kemudian bermunculan banyak sekali. Dan terus akan ada kreasi-kreasi yang baru lagi gitu loh. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini sudah tidak mungkin, tidak perlu kita menjelaskan seperti itu karena tidak akan menambah kebaikan, bahkan akan menambah friksi hubungan antara panjenengan dengan dia atau dengan mereka gitu. Ya kita khusnudzon saja, ya dia niatnya baik, mudah-mudahan nanti Allah memberikan hidayah, paham tentang kebaikan itu. Nah, kalau ingin mereka itu selamat, ingin mereka itu dapat hidayah, ingin mereka itu berada di jalan yang benar, bukan dengan cara kamu kandani satu-satu masing-masing ibadahnya itu, tapi kamu ajak ngaji. Diajak ngaji ke cabang, diajak ngaji ke perwakilan, diajak ngaji ke akad pagi. Ya, itu mulainya dari awal, dari hal yang paling dasar dulu. Kalau tiba-tiba itu kemudian dirubah, tidak bisa. Itu sudah gatok masuk dalam hatinya, bahkan hatinya, dirinya sudah betul-betul mencintai. Ya. Nah, kalau sesuatu yang sudah dicintai, ya susah untuk dihilangkan. Nah, akarnya di situ pada memang pemikiran yang berbeda, maka tidak bisa diketemukan antara kita dengan mereka itu, kan gitu. Di satu sisi menganggap bahwa itu adalah bid'ah hasanah, ya, di sisi lain kita berpaham bahwa yang namanya dalam ibadah itu tidak ada bisa bid'ah hasanah itu. Yang ada semuanya sayyi'ah, kan gitu. Ya, karena hadisnya juga menjelaskan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi itu. Nah, supaya mereka itu mau diajak ngaji, supaya mereka itu mau disarankan untuk mendengarkan TV atau radio kita dan sebagainya itu, maka panjenengan harus memperbaiki akhlak sendiri. Hubungan panjenengan dengan sasaran dakwah itu betul-betul harus bagus. Ya, sasaran dakwah itu harus dibuat supaya dia merasa berutang budi kepada panjenengan. Nah, kalau seorang yang punya semangat dakwah tetapi dia kikir, tidak mungkin bisa sukses untuk mengajak orang untuk menghadirkan hidayah Allah kepada dia, susah. Jadi dia harus dermawan yang memang betul-betul dermawan, bukan saya berbuat baik supaya kamu ikut ngaji, tidak begitu. Ya, tetapi betul-betul dia itu mempunyai jiwa yang dermawan, sehingga ketulusan hati seorang dermawan itu akan bisa ditangkap oleh siapa saja. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa dia itu baik sama saya, alasannya agar saya diajak ngaji mau. Itu hanya strateginya dia saja. Nah, kecurigaan seperti itu yang menghambat jalan dakwah, kan itu. Kalau setiap orang-orang beriman itu akhlaknya baik, dia memang betul-betul tulus kedermawanannya, paham betul tafsir yang kita pahami kemarin, pelajari kemarin tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, paham betul bahwa harta bagi Allah sebagai Ar-Rahman itu harta benda dunia yang demikian banyak itu tidak ada nilainya sama sekali, ya, tidak lebih berharga daripada selai sayap nyamuk, sehingga segala bentuk kebaikan yang sifatnya duniawi, yang material dan sebagainya itu Allah tumpahkan begitu saja kepada siapapun yang mau mengambilnya, meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, kan gitu. Nah, kita juga harus mencontoh Allah itu, gitu loh.
kita cari uang sebanyak-banyaknya dan kita jadikan harta dunia itu sebagai senjata untuk mengislamkan orang-orang lain. Nah, secara langsung maupun tidak langsung dalam konteks itu tadi itu. Secara langsung misalnya kalau gitu ada budak, kemudian kita melepaskan dia dari perbudakan, bantu perbudakan dan sebagainya. Dia terbebaskan dari kebudakan, merasa beruntung, dia akan lebih mudah untuk mengikuti agama orang yang dermawan tadi. Gitu. Jadi pahami bahwa orang melihat duniawianya dulu gitu loh. Nah kalau kita membandingkan antara Islam dengan Nasrani itu dari sisi akidah, dari sisi kebenarannya, itu bagaikan langit dan bumi. Tidak ada apa-apanya Nasrani itu. Tapi jumlah Nasrani di seluruh dunia itu jauh lebih banyak daripada orang Islam. Artinya dagangan yang tidak karuan-karuan kualitasnya itu juga laku di pasaran kalau dia kemas dengan cara yang baik gitu, ya, laris gitu. Ya, sama-sama umpamanya sama-sama bakpia, tetapi bakpia yang satu itu dibungkus dengan box yang bagus, mungkin bahkan boxnya itu kemudian dibungkus dengan plastik. Tetapi bakpia yang lain itu kemudian sebenarnya sama, dia kualitasnya sama, pabriknya sama. Yang lain itu dibuntel nganggo kertas atau dipincui atau dibuntel nganggo plastik, diumbrukin nang tampah gitu ya, itu beda. Ya, hasilnya beda yang seperti itu. Nah, kan yang dikemas dalam bentuk box dengan warna-warni, dengan brand yang terpercaya, kemudian dengan kualitas higienis yang hebat dan sebagainya, daya tarik keluarannya bagus, itu akan menarik. Meskipun yang satu lagi sama kualitasnya, tapi dibuntel plastik, bahkan dibuntel kertas, dibuntel kira kayu. Nah, Islam itu juga begitu. Jadi Islam itu sebenarnya emas, mutiara yang amat sangat berharga, bahkan brilian ya, bahkan diamond bahkan. Ya, tetapi karena orang-orang Islamnya itu kikir gitu ya, maka kemudian orang-orang lain susah untuk bisa tertarik kepada agama dari orang-orang kikir itu kan. Ya, maka dimanapun kita berada seharusnya kita bisa menjadi agent of dakwah kan itu. Jadi menjadi agen-agen dakwah itu, dan memang betul dalam keseharian itu gitu. Ya, kuncinya adalah kedermawanan tadi. Ya, jadi enteng untuk melepaskan apa yang dia miliki karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ya. Nah, kalau kita itu enteng dengan harta kita untuk kita keluarkan bagi orang lain, fisabilillah, di jalan Allah, jalan kebaikan, maka kita juga akan enteng dengan diri kita, badan kita, untuk menolong orang-orang sekitar kita. Nah, kalau artinya kalau kita itu menjadi orang yang enteng menolong orang lain dengan pikiran kita, dengan diri kita, dengan tenaga kita dan sebagainya, itu hati orang tersebut itu akan menjadi semakin peduli kepada lingkungannya, kepada sasaran dakwahnya. Ya, yang seperti itu jelas akan semakin meningkatkan kualitas dakwahnya, meningkatkan daya tarik dakwahnya kan gitu. Ingat, dakwah tidak harus mengisi pengajian ya, tidak harus berupa ceramah. Justru dakwah bilhal yang betul-betul langsung berhubungan dengan aktivitas sehari-hari manusia itu sendiri, ya, interaksi kita dengan mereka dan sebagainya, itu justru yang lebih masuk ke dalam hati ya gitu. Ya, sama-sama memberi, tetapi yang satu itu yang memberi adalah orang yang memang tulus, betul-betul dermawan. Dengan orang yang dia memberi karena punya niat, punya intention untuk mengajak dia ngaji, itu sudah pasti berbeda. Ya, maka membantu betul-betul membantu dari hati, sehingga
aktivitas bahasa, isyarat, kata-kata, ucapan, perbuatan yang memang tulus berangkat dari hati itu mudah untuk diterima oleh hati orang lain yang memang satu frekuensi kan itu. Pahami betul bahwa kita tidak bisa dakwah kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Atau nong pinggir jalan dikandani bisa manut dan sebagainya. Tidak. Yang bisa kita kandani manut itu ya orang-orang yang memang dia sudah kena jasa kita. Ya, yang memang merasa berutang budi pada kita, yang memang orang menilai kita itu menjadi orang yang baik. Kalau orang itu teman, meskipun teman lama, tetapi dia tidak menilai kita sebagai orang yang baik, tidak menilai kita sebagai orang yang dermawan, tidak menilai kita sebagai orang yang tulus, ya orang iso kita kandani. Apalagi kita kandani diajak ngaji aja tidak bisa kan itu. Ya, dan orang yang seperti ini tidak banyak. Nah, padahal orang-orang yang seperti ini, itu ya, orang yang tulus seperti itu, yang saya katakan tidak banyak. Ya, karena ketulusannya itu dapat musuh dari berbagai pihak. Dari orang-orang munafik yang suka mau eksis dan sebagainya. Ya, nah maka munafik ini akan merugikan jalan dakwah itu sendiri. Ya kalau munafik nanti yang tertarik ya munafik, pada munafik. Kalau orang yang tulus, orang yang ikhlas, mukhlis, maka yang tertarik juga orang-orang yang ikhlas. Gitu. Ya. Jadi mau ngumpul ke sekian banyak munafik itu ya tidak banding kalau tidak level kalau dibandingkan dengan mukhlis kan, meskipun hanya 1-2 orang kan gitu. Ya, pahami betul sekali lagi. Jadi tidak bisa kita nasihati mereka untuk merubah adat kebudayaannya, kebiasaannya, keyakinannya, tidak bisa. Ya, artinya pandani ngantek kupingnya potol, tidak akan bisa seperti itu karena keyakinan itu masalah keyakinan, maka harus dirubah dulu keyakinannya. Dirubah dengan apa? Ya tentu saja dengan daya, dengan ilmu kan itu. Diajak saja ngaji, tetapi untuk agar supaya dia mau diajak ngaji, maka dia harus kita bikin berutang budi pada kita. Supaya dia itu merasa berutang budi pada kita harus menjadi orang yang benar-benar baik, benar-benar dermawan, benar-benar tulus di dalam mengamalkan tuntunan ini, sehingga dia melihat ketulusan itu, getaran hati yang tulus itu diterima oleh hatinya kan itu. Ya, nah kalau sekali lagi kalau orang Islam itu pada seperti ini model dakwahnya, insya Allah sukses dengan cepat. Ya, yang menggambar itu justru yaitu tadi karena dakwah menggebu-gebu tetapi kikir, kan tidak mungkin menjadi daya tarik kan itu. Karena berdakwah menggebu-gebu tetapi orangnya keset, malas, suka bermalas-malasan, ya udah iso kan gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami yang seperti itu. Jadi tidak semudah itu kita ngandani orang kemudian berubah. Kita bisa praktekkan kepada orang-orang tua kita, teman-teman kita. Nggak bisa gitu. Ya, maka harus dirombak sekarang pola berpikirnya, digeser, dirombak dengan sebaik-baiknya, bahwa agar saya dapat berkontribusi ya terhadap suksesnya dakwah ini, ya maka saya harus betul-betul menjadi orang baik. Masa calon ahlunar mau memanggil orang lain menjadi ahli jannah? Tidak bisa. Yang dijamin surga oleh Allah itu kan hanya orang-orang yang mukhlis saja, orang-orang yang takwa saja. Masa orang yang tidak takwa, orang yang tidak mukhlis, masa calon ahlunar kemudian mau ngajak orang lain masuk surga? Ya orang dipercaya. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kemudian masih dari Facebook satu Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya Ustadz, kalau suami ada masalah keluarga tapi sudah minta maaf berkali-kali malah minta cerai, tapi suami tidak mau, cuma bicara sana cerai sendiri.
Apa suami sudah berdosa atau talak karena sampai sekarang tidak memberi nafkah lahir dan batin? Mohon maaf, minta jawabannya Pak Ustadz. Ya, kalau menurut Departemen Agama ya sudah, artinya sudah jatuh persyaratan Departemen Agama tadi. Tapi kita kan tidak manut Departemen Agama. Manutnya kan Quran Sunnah. Selama dia tidak mengucapkan kata cerai ya tidak cerai kan itu. Ya belum cerai kan itu. Tapi kalau dia mengucapkan cerai, meskipun dia hanya bercanda, itu sudah jatuh cerai gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah cerai tadi, ucapan yang diucapkan oleh suami. Istri juga tidak punya hak untuk mencerai kan gitu, tetapi bisa rafa gitu ya, melalui hakim yang menentukan. Istri tidak punya hak seperti itu kan itu. Nah, kalau memang sudah tidak cocok ya boleh istri mengajukan rafa itu kepada hakim agar nanti diselesaikan kan gitu. Tetapi kalau yang ditanyakan apakah itu sudah cerai atau belum, kalau dari segi Quran Sunnah ya belum, karena suami belum mengucapkan kata cerai itu sendiri kan. Ya dilihat saja masih ada kebaikannya atau tidak. Kalau tidak ada kebaikannya ya cerai. Kalau masih ada kebaikannya, mau tetap dipertahankan seperti itu atau diperbaiki ya boleh-boleh saja, bisa saja gitu. Jadi dipikir sendiri, ditentukan sendiri apakah dengan cara seperti ini saya akan selamat di akhirat. Kalau tidak selamat ya sudah pisah kan gitu. Ya dengan cara disiplin tidak apa-apa, yang penting saya bisa menjaga akhlak saya, misal saja menjaga iman saya, menjaga tauhid saya sehingga tidak membahayakan kehidupan akhirat saya, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak masalah kan itu. Ingat rujukannya yang penting itu kehidupan akhirat, keselamatan akhirat, dan yang lain-lain. Dunia itu kecil ya, tidak ada apa-apanya sama sekali dibanding dengan kehidupan akhirat itu sendiri kan gitu. Kita hidup hanya 60-70 tahun, sekarang ini jagat sudah berusia sekitar 13,8 miliar tahun dan belum akan segera kiamat ya, belum akan segera kiamat. Hancur minggu lalu saya katakan, hancurnya bumi itu belum menunjukkan kiamat total. Jadi umpamanya bumi ini hancur karena ledakan nuklir, atau bumi ini hancur karena tabrakan dengan komet yang amat sangat besar, atau bahkan planet liar yang lain, misalnya saja, dunia belum kiamat, tidak ada apa-apanya. Itu hanya satu debu di padang Sahara yang kemudian berterbangan tabrakan dengan debu yang lain. Satu bumi itu hanya satu debu saja. Jadi tanda-tanda alam, tanda-tanda perubahan budaya, tanda-tanda ini jangan sampai kita mengaitkan itu dengan kiamat kubro yang dikatakan oleh Allah sebagai total destruction. Jadi umpamanya bumi ini ada setom gede banget, kemudian dilindas setom, kemudian bumi ini jadi gepeng, hancur semua umpamanya. Belum kiamat itu. Nah, karena satu bumi itu hanya satu di antara 8 planet, dan bumi hancur, planet itu tidak akan kacau lintasannya, tetap aja sama, tidak merubah apa-apa. Karena yang menyetir gerakan planet itu kan sebenarnya matahari itu sendiri, kayak tarik gravitasi matahari, dan matahari itu sangat besar sekali, tidak bisa digoncang dengan bumi. Ya, kalau ibaratnya matahari itu dianggap sebagai balon gitu ya, balon pelendungan gitu aja, disebul dari gede gitu ya. Kemudian bumi itu diibaratkan sebuah kelereng yang dimasukkan ke dalam balon tadi. Saya ulang, seandainya matahari itu diibaratkan seperti balon pelendungan gitu ya. Ya, kemudian ditiup menjadi besar gitu ya. Itu diisi oleh bumi, yang bumi itu diibaratkan kelereng. Ya, maka 1 juta bumi itu, 1 juta kelereng itu baru membentuk sebuah matahari.
Ya, maka matahari yang gede ini 1 juta kali bumi itu, umpamanya cuil sak lereng, matahari rapopo. Nah, apalagi bumi yang berada di luar matahari 150 juta kilometer dari matahari, tidak ada apa-apa. Sama persis seperti satelit yang ditembakkan di angkasa, kemudian satelit baterainya habis, kemudian akhirnya harus jatuh ke bumi, tidak ngefek apa-apa kepada matahari. Dan jatuhnya satelit-satelit tadi juga tidak ngefek sama bumi sama sekali, karena satelit tadi kecil dibanding dengan bumi gitu. Ya, jadi itulah kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah itu amat sangat luar biasa seperti itu dalam menciptakan jagat raya. Ya, maka jangan main-main kaitannya dengan Allah. Kembali lagi, jadi total destruction itu kalau bumi hancur belum apa-apa, tidak akan merubah apapun di jagat raya kalau sampai bumi itu hancur gitu. Ya, jadi jangan mudah percaya karena omongannya wong-wong medsos ini tanda-tanda kiamat dekat. Dekat bagi siapa? Kalau dekat bagi Allah ya dekat, karena Allah itu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu sudah di depannya Allah semua. Bagi kita masih lama. Yang dekat itu malah kiamat sugro kita itu, setiap saat kita bisa mati. Tapi kalau kiamat yang disebut kiamat kubro masih jauh, masih miliaran tahun. Ya, Masya Allah seperti itu. Ini tadi pertanyaannya apa kok sampai di situ? Tentang cerai ya, Ustaz. Tentang cerai tadi. Oh ya. Jadi balik ke cerai tadi kan itu ya, yang penting untuk keselamatan akhirat. Jadi sebenarnya semua orang-orang beriman itu dirancang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam segala aktivitasnya itu harus punya rujukan. Rujukannya itu ke Allah, rujukannya ke Allah gitu. Bukan ke yang lain-lain gitu. Ya, saya keluarga saya berhubungan seperti itu. Kalau dalam kaitannya dengan Allah masih jauh selamat enggak di depan akhirat? Kalau masih bisa selamat ya pertahankan. Kalau tidak ya sudah bisa. Yang penting keselamatan akhirat tadi. Nah, hidup seperti itu yang akan menenteramkan kalau hati kita itu betul-betul senantiasa kita cenderung kepada Allah. Ya, contoh sederhana, cari rezeki kok susah sekali tuh cari rezeki ini, bagaimana orang lain kok mudah untuk cari rezeki, misalnya kemudian muncul rasa iri, dengki dan sebagainya. Nah, itu sudah salah. Itu artinya kita di dalam berinteraksi dengan orang lain tidak pakai rujukan dari Allah dulu. Akhirnya kita menganggap interaksi orang lain itu ya interaksi antara saya dengan dia rezekinya banyak, kalau saya sedikit jadi saya iri. Tidak seperti itu. Rezeki ar-razak itu Allah yang mengatur, itu rezeki itu ada Allah kan gitu. Ya, maka kemudian kalau dia diberi rezeki banyak, itu kita diberi rezeki sedikit, itu kita tidak bisa iri karena yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Ya, justru yang perlu kita pelajari itu bagaimana apa yang dia lakukan sehingga step-step apa, langkah apa yang harus dia lakukan sehingga dia itu dapat rezeki banyak. Itu yang harus kita pelajari. Kita contoh untuk memanggil rezeki Allah supaya banyak, kan gitu. Jadi tidak kemudian antar kita dengan dia kemudian terjadi ketidaknyamanan, ketidaksukaan atau iri dengki tadi karena dia rezekinya banyak, saya rezekinya sedikit. Keliru, dia tidak punya rujukan. Kalau seperti itu, rujukannya langsung antara dia dengan orang lain. Kembalikan ke Allah, semuanya kembalikan ke Allah. Selalu akan ditemukan jandalan itu akan menenteramkan batin. Jadi kalau punya rujukan itu ibaratnya kita malam hari di dalam kegelapan itu kita ngerti lor kidul itu, ngerti itu. Kalau seseorang yang dia bayangkan saja dia tidur di tengah ruangan yang luas, kemudian dia pulas sekali tidurnya, tidak ngerti lor kidul, kemudian tiba-tiba di tengah malam dibangunkan, pasti dia akan bingung. Nah, apalagi di situ ada tembakan, rentetan atau apa, ledakan atau apapun begitu, mau lari kemana? Tidak tahu pintunya di mana, nabrak ke sana kemari. Nah, itu kalau tidak punya rujukan seperti itu.
Ya, kalau sebelum dia tidur itu dia ngerti, oh di sini nih tempat saya naruh minuman, oh di situ itu lor, di situ itu gitu. Atau kalau berada di rumah, oh depan sana itu depan rumah, sini pintu rumah dan sebagainya, itu akan menjadi nyaman dia beraktivitas, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Orang lain bertanya motornya ditaruh mana? Depan rumah. Cangkulnya di mana? Di belakang rumah. Ada rujukannya, rumah depannya sana, belakangnya sana. Gitu. Nah, kita pakai Google Map rujukannya itu pakai GPS-nya mati. Google Map-nya nyasar ke awak dewi. Google Map-nya nyasar ke awak dewi juga sasar tanpa juga seperti itu. Nah, di dalam beragama itu juga itu rujukannya selalu kepada Allah, candelannya kepada Allah. Karena Allah itu adalah As-Salam, Allahumma antas salam, ya Allah kami itu keselamatan, maka kita tidak mencari keselamatan dengan cara yang lain kecuali dari Allah. Ya, maka ketenangan, ketentraman akan dirasakan oleh orang beriman dalam hal apapun kalau dia itu memang betul-betul jadikan Allah itu sebagai rujukan. As-Salam tadi. Ya. Nah, begitu juga kesehatan. Tahu Allah itu As-Syafi, Maha Penyembuh, dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang lain, walaupun juga sebagai sarana yang menyembuhkan. Nah, kalau sudah seperti itu, berbagai cara tidak bisa menyembuhkan dirinya dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau orang beriman dia akan tetap tentram karena ini adalah kehendak Allah. Saya sudah berusaha maksimal ke sana, tidak sembuh sini, tidak sembuh begini, tidak begitu, tidak sembuh dan sebagainya. Ya, tetap terima saja kalau begitu. Memang Allah menghendaki saya pasti sakit, dan sakit ini akan menjadi kafaroh bagi dosa-dosa saya selama ini. Kalau saya itu sabar, lah bahagia lagi gitu. Karena ada rujukannya tadi, tenang lagi, tentu lagi, tidak dikacaukan oleh sakitnya, tidak dirisaukan oleh keselamatannya dan sebagainya. Beda kalau dia bukan orang beriman, bukan orang bertauhid yang tidak punya rujukan. Nah, kemudian larinya ya mungkin ke dukun, ya larinya kalau sudah frustasi juga bunuh diri dan sebagainya. Beda gitu. Jadi ayo hidup sebagai orang yang beriman betul-betul, orang yang bertauhid betul-betul. Ya, yang kemudian di dalam semua aspek kehidupannya itu menjadikan Allah sebagai as-samad, sebagai tempat bergantung, ya, sebagai rujukan kita di dalam beramal segala sesuatu selama kita masih mendapat amanah hidup di dunia ini kan. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertanyaan pekan lalu sudah Ustaz, belum ada pertanyaan masuk lagi. Ya baik, teman-teman semuanya, kita masih akan belajar tentang sifat-sifat orang Yahudi, Nasrani, orang ahli kitab yang diharapkan kita menjauhinya. Terakhir kita bicara tentang kebohongan ya. Artinya para pendeta, pemimpin orang Nasrani itu mereka itu menulis kitab, kemudian mendapik diri bahwa kitab itu berasal dari Allah. Kalau dalam bahasa sekarang yang menulis buku, kemudian tentang sesuatu, kemudian menyatakan bahwa bukunya itu berisi kebenaran atau bukunya itu 100% benar, misalnya itu menjamin kebenaran buku itu. Padahal mungkin saja buku itu adalah oblok-oblok isinya gitu. Tidak benar misalkan seperti itu, dan itu kebohongannya disaksikan, artinya tahu betul tentang kebohongan, memang sengaja berbohong kepada umatnya untuk kepentingan yang sifatnya dunia, ya, keuntungan yang sifatnya duniawi yang dalam konteks itu kan. Nah, bohongan itu. Padahal kita tahu Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, iya kumbal katiba fa'inal katiba yahdi ila bujur fa'inal bujur yahdi ila. Waspadalah kamu terhadap dusta atau bohong, karena dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan
mendustakan itu membawa ke neraka kan gitu. Ya, alaikum bisid ya. Di sisi lain juga di hadis yang sama dijelaskan oleh Rasulullah, alaikum bisid, artinya wajib atas kamu berlaku jujur karena jujur itu membawa kepada kebaikan, yahdi ilal bir wa biro yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa ke jannah, ke surga kan gitu. Nah ini ya kebohongan itu yang akan menjauhkan dia dari keselamatan, dari kebenaran, dari Allah kan itu. Karena justru Allah sendiri yang menurunkan kitab, ya kitab itu malah dia sembunyikan, ya kemudian dipalsukan, ya campur antara yang hak dengan batil di situ. Nah orang-orang yang bohong berada di sekitar kita itu ya begitu. Ketika dia bicara itu juga begitu, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebohongan. Kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum dia omongkan, dia bicarakan dan sebagainya untuk mengelabui lawan bicara, ya agar nampak mereka itu kesannya seperti orang baik, seperti yang kita singgung di Al-Baqarah ayat 204 itu, ya. Tetapi kemudian sebenarnya itu untuk menyembunyikan kejelekannya saja, untuk menyembunyikan kebohongannya saja. Alhamdulillah. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya dusta itu merupakan salah satu dari sifat kemunafikan. Nah, kita tahu juga bahwa munafik itu tempatnya di neraka, dan Rasul sudah wanti-wanti betul kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang munafik seperti itu. Alhamdulillah. Ya, maka yang itu sebenarnya adalah penyakitnya orang Yahudi, orang Nasrani, penyakitnya orang-orang ahli kitab, tetapi juga akhirnya turun kepada orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam sendiri juga diserang oleh penyakit-penyakit yang seperti itu, yang akhirnya kehilangan keislamannya menjadi munafik dia. Alhamdulillah. Ya. Nah, tidak menyadari bahwa kita itu mengikuti orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang ahli kitab dengan berdusta, berbohong dan sebagainya. Ya. Nah, maka perlu kita waspada, ya, di samping beberapa pertemuan kita bicara tentang akidah dari orang-orang Nasrani yang berbelok itu, dan kemudian juga diikuti pembelokannya itu orang Islam sendiri, ya, maka kemudian penyakit hati yang utama di situ adalah dusta itu sendiri, itu kemudian juga merambah, merasuk, menyebar di kalangan orang Islam itu sendiri. Bahkan saya bisa yakin, saya yakin-yakinnya di mana saja kita berada itu orang-orang munafik itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Di organisasi apapun, di lembaga apapun, di wilayah aktivitas apapun, ya itu orang-orang munafik itu akan lebih banyak, lebih dominan dan lebih menguasai. Nah, berikutnya hari ini kita akan bicara tentang dengki. Jadi di samping kebohongan dari para pendeta tadi yang menyebabkan umat itu menjadi bodoh, tidak ngerti kitab, umi, layak lamun Alkitab gitu ya. Nah, ngerti agamanya gitu, kecuali tipuan-tipuan dari para pemimpin-pemimpinnya tadi. Kurang lebihnya seperti bangsa Indonesia sekarang inilah, artinya bangsa umat yang banyak ini, orang yang harusnya pinter abad ke-21 seperti ini, harusnya pinter, banyak milenial, calon nom yang ada Gen Z dan sebagainya yang luar biasa. Tetapi soal capres-cawapres ini mudah tertipu gitu loh. Mudah tertipu sekali, naudzubillah. Jadi anak-anak muda kita tidak pada punya pegangan, tidak pada pandai berpikir logis. Kasihan. Sehingga ya akhirnya bangsa ini tetap dipimpin oleh orang-orang jahat seperti itu. Padahal kita tahu sendiri pemimpin yang bohong itu dia akan membohongi sekian banyak orang. Nah,
akibat pembohongannya tadi, itu umat akan menjadi bodoh. Nah, bangsa ini menjadi bodoh karena dibodohi oleh para pemimpinnya dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Tetapi aku dewe gumun. Jadi bangsa kita sudah betul sekali kalau Allah mengatakan seperti binatang ternak di dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu. Jadi bangsa yang seharusnya cerdas, bangsa yang seharusnya maju, yang 87,sekian persen Muslim dipandaikan oleh Allah dengan Quran Sunnah ini, ternyata tidak ngefek karena Qurannya memang tidak masuk ke hati mereka. Dibohongi oleh pemimpin-pemimpin berkali-kali, ya dipilih meneh, dibohongi meneh, pilih meneh, dibohongi meneh, pilih meneh. Ramudeng saya ngerasa. Jadi sama propaganda yang berisi kebohongan seperti itu kok yo Reza mau tidak punya rujukan untuk memilih yang benar yang baik itu seperti apa punya. Sekali lagi, jadi kebodohan atau kebohongan oleh seseorang itu menyebabkan kebodohan, oleh pemimpin itu menyebabkan kebodohan. Maka wajar kalau orang bohong itu kemudian tempatnya di neraka. Nah, kemarin minggu-minggu sebelumnya sudah kita bahas, itu menyebabkan orang taklid dan sebagainya yang akhirnya bodoh-bodoh maupun rokok. Nah, sekarang kita bicara tentang kedengkian. Salah satu penyakit lain dari umat-umat terdahulu kan itu ya, dalam hadis itu ya, yang kemudian juga menurun kepada umat-umat sekarang maupun yang akan datang. Ya, orang Yahudi, Nasrani, orang-orang ahli kitab itu, mereka itu menolak Al-Quran, menolak kebenaran karena kedengkian. Mereka tahu di kitabnya masing-masing bahwa diutus orang nabi, tetapi nabi yang diutus itu diharapkan adalah dari suku bangsa mereka. Ketika mereka tahu bahwa nabi yang terakhir itu adalah dari saudara mereka, keturunan Ismail, dari orang Arab, yang selama ini selalu mereka remehkan, dianggap bangsa padang pasir yang terbelakang, orang pagan, kafir dan sebagainya itu. Tiba-tiba di tengah-tengah itu muncul utusan Allah. Mereka tidak mau menerima, tidak bisa menerima kenyataan itu. Dan kita buka di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19 itu. Silakan. Surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya. Jadi kedengkian tadi menyebabkan membentengi dia, menghalangi dia untuk menerima kebenaran itu sendiri. Padahal kebenaran ilmu itu sudah datang kepada mereka dan mereka ngerti. Akhirnya ditolak karena hati yang dengki tadi kan gitu. Nah, ya, dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di tengah-tengah umat Islam itu kan itu. Ya. Karena kedengkian gitu ya, karena kedengkian dia ini seseorang A itu orang baik.
betul-betul baik dan sulit dicari tandingannya orang si A itu kebaikannya, kecerdasannya, ketulusannya, ilmunya dan sebagainya. Tapi karena dengkinya tadi, ya maka kemudian ya itu antipati, dia tidak mau dengan orang seperti itu. Ya orang Yahudi juga seperti itu. Dia tahu Rasul itu baik, bahkan sebelum diangkat jadi nabi saja sudah diberi titel Al-Amin kan itu. Ya. Tetapi tetap saja ya dari satu sisi dia melihat Rasulullah itu memang betul-betul baik. Sudah dia lihat, dia rasakan sendiri tentang kebaikan utusan Allah itu. Gitu. Dari segi ilmu dia sudah tahu tentang kebenaran ilmu itu, tentang kebenaran Nabi Muhammad itu, tentang kebenaran Quran yang dibawanya, tentang kebenaran Islam. Tapi tetap dia tolak karena kedengkian tadi. Nah kedengkian itu muncul dari mana toh sebenarnya? Muncul dari kebencian. Munculnya dari kebencian sehingga akhirnya berkembang menjadi dengki. Ya kalau hati itu kita belah menjadi dua. Bagian kanan itu cinta, bagian kiri itu benci. Maka dengki itu muaranya ada pada benci tadi, kebencian tadi. Yang namanya sudah benci itu apapun yang dilakukan oleh orang itu dia tidak akan suka. Ingat sisi kanan tadi cinta atau suka, kemudian sisi kiri adalah benci. Ya, justru karena kebencian tadi apa saja yang dilakukan orang itu tetap salah di mata dia. Meskipun ada tafsir dari Allah yang membenarkan dia, tetapi tetap saja salah di mata dia karena dia menganggap itu merugikan kepentingannya. Nah ini orang yang seperti itu kan orang nggak punya rujukan, rujukannya dirinya sendiri. Artinya dia ananiyah, artinya dia syirik. Yang seharusnya rujukannya kepada Allah. Kenapa saya benci kepada dia? Allah saja menyukai dia. Dan hidupnya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dia selalu berjuang di jalan Allah. Kenapa saya benci? Nah, ketahuan sekarang. Saya benci, ya karena merugikan saya. Nah, benci karena begini-begini. Orientasinya semuanya dunia bukan, tidak ada kaitannya dengan tauhid. Kalau rujukannya tauhid, oh dia baik, oh dia pintar, oh dia cerdas, oh dia tulus, saya dukung. Oh dia ini akan gitu. Kalau punya rujukan tauhid tadi kan itu. Nah ini sayang di tengah-tengah umat Islam itu hilang yang seperti itu. Padahal sudah dididik setiap saat untuk diingatkan cementel kepada Allah, cementel kepada Allah, cementel kepada Allah sejak bangun tidur sampai kemudian kembali ke tempat tidur lagi. Itu senantiasa dibiasakan seperti itu. Tidak hanya pada saat sholat saja, tidak. Pada saat makan diingatkan, pada saat nyembelih ayam diingatkan, pada saat itu diingatkan, pada saat masuk kamar mandi diingatkan, pada saat keluar dari kamar mandi, masuk ke masjid, keluar masjid, masuk pasar, keluar pasar. Apapun yang dia lakukan selalu dibawa kita itu cementel kepada tauhid. Jadi segala bentuk zikrullah itu ya, mengajak kita, mengajari kita untuk senantiasa bersandar kepada tauhid. Bersandar kepada Allah sebagai as-Samad. Tetapi orang-orang yang dengki itu kehilangan sandaran itu, kehilangan rujukan itu karena kebenciannya tadi. Maka meskipun matanya itu sudah melihat kebenaran, ya tidak akan dia terima kebenaran itu tadi. Sama seperti bangsa kita sekarang ini, sebagian bangsa kita sekarang ini tahu betul bahwa si calon A itu amat sangat baik, calon A itu orangnya tulus, calon A itu, tapi tetap saja dia dukung yang lain karena matanya tidak mampu melihat, apalagi mata hati. Yang lain-lain karena kepentingan kekuasaan, kepentingan nafkah dan sebagainya, kemudian meninggalkan itu dengan mengorbankan masa depan bangsa ini. Dan bahkan akan ada ancaman-ancaman yang kita bisa menyaksikan. Ya, pemilu tidak akan terlaksana dengan jujur dan adil
karena ada campur tangan dari lembaga-lembaga tertentu yang digerakkan oleh kekuasaan dengan mengorbankan masa depan bangsa. Naudzubillah. Seharusnya kan tidak bisa seperti itu. Tidak ada satu lembaga pun yang mau melakukan sesuatu yang itu yang menjadi korban rakyatnya sendiri, bangsanya sendiri, konstitusinya sendiri kan. Tapi inilah yang terjadi di tengah kita itu seperti itu gitu. Nah, kalau kemudian di dalam hati kita itu sudah ada dengki, ada benci tadi, ya, maka kemudian apapun yang dilakukan oleh orang lain tadi yang kita benci tadi salah. Kalau sampai dia itu berprestasi, bencinya itu berubah menjadi dendam. Kebenciannya itu betul-betul akan membengkak begitu menjadi dendam yang setiap saat siap meletus, siap meledos itu. Meledosnya itu bisa dalam bentuk permusuhan, cekcok ini itu, penjagalan ini itu dan sebagainya, dan bisa meledosnya juga dalam bentuk stroke. Nah, kita lihat saja yang model-model seperti itu. Bisa juga dalam bentuk stroke yang nah, di tengah bangsa kita ya seperti itu, di berbagai macam negara seperti itu, di tengah kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Jadi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu digambarkan yang namanya dengki itu merupakan buah dari dendam. Dendam itu muncul karena kemarahan. Bagi saya sumbernya benci tadi. Benci, kemudian bisa menjadi marah, kemudian bisa menjadi dendam, dan lainnya. Tapi tidak perlu dendam, yang namanya benci itu sudah bisa melahirkan dengki. Tanpa peran dendam pun sudah bisa melahirkan dengki kedengkian gitu. Nah, ini yang harus kita hindari, karena kalau kita sampai seperti itu, kalau kita punya sikap-sikap yang sifat-sifat yang seperti itu, kita akan jauh dari tauhid. Seharusnya hati kita itu kita warnai dengan cinta terhadap sesama, apalagi lagi sesama orang-orang yang beriman, yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai satu tubuh. Tetapi kemudian justru sebaliknya, bukan cinta antara sesama orang beriman, tapi kebencian sesama orang beriman, kedengkian sama orang beriman. Ya tentu bukan orang beriman yang membiarkan hatinya dibusukkan oleh kedengkian dan kebencian tadi, bukan orang munafik itu. Ya, nah, Rasulullah sendiri kan sudah memberitahu kepada kita, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi dastaka minhu udwun tada'a lahu sa'ir jasadi sa'irul jasadi wa lahumah. Ya, jadi perumpamaan orang beriman, masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang beriman di dalam saling mencintai, tawadi, saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan saling menyayangi, ya bisa saling merengkuh, membantu, saling tolong menolong juga bisa. Masalul jasadi, bagikan satu tubuh gitu. Artinya di dalam saling mencintai, di dalam saling menyayangi, dan saling membantu satu dengan yang lain, itu betul-betul bagikan satu tubuh gitu loh. Artinya tidak terbuka ruang sama sekali antara orang beriman itu kok tidak saling mencintai di mereka satu dengan yang lain. Itu namanya orang beriman, pasti saling mencintai.
Nah, kalau kemudian yang muncul kok rasa benci, artinya hatinya sudah terbelah tadi, busuk sebagian menjadi benci. Nah, kemudian cintanya mungkin masih ada, tapi untuk orang lain, bagi sebagian yang lain mungkin cintanya muncul antara sesama orang munafik. Ngerinya seperti itu gitu. Tidak takamil udwun tada'ala sa'irul jasadi. Al-Huma, ya artinya jika satu bagian dari tubuh itu kemudian sakit, maka seluruh bagian yang lain itu akan tidak bisa tidur dan demam. Ya harusnya seperti itu, dengan antara beriman satu dengan yang lain seperti itu. Artinya solidaritasnya satu dengan yang lain sangat tinggi. Kalau kemudian hubungan yang harusnya seperti itu kok kemudian dicemari dengan kebencian tadi, ya wis ora nyambung. Karena itu bukan karakter orang beriman membenci itu. Nah, maka di situ yang muncul ada kumpulan-kumpulan orang-orang yang munafik tadi, yang mengembangkan kebohongannya, yang kemudian mengembangkan kebenciannya satu dengan yang lain, yang kemudian membuat grup-grup, kelompok-kelompok dan sebagainya. Ya karena hasad ya kemudian menghasut ini itu dan sebagainya. Jadi tidak hanya dari segi ilmu, dari segi akhlak ke orang lain, termasuk juga dari segi rezeki dan sebagainya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke 32 tidak salah ya, itu juga ada kaitannya dengan hasad atau dengki yang terkait dengan rezeki. Kalau ini tadi kita bicara tentang ilmu, tentang akhlak dan sebagainya, tetapi tentang rezeki juga begitu. Coba dibuka Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Analisa di awal-awal itu banyak bicara tentang pembagian waris dan sebagainya, dan kita tahu warisan laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Maka jangan sampai kemudian ini yang diatur oleh Allah ini kemudian menjadikan kita itu dengki karena dia dapat banyak, kita dapat sedikit. Nah begitu juga orang yang bekerja satu dengan yang lain, dia dapat banyak, saya dapat sedikit dan sebagainya. Jangan menjadikan kita dengki atau iri. Ingat bahwa itu yang ngatur Allah, ada yang ngatur Allah gitu loh. Ya, jadi rujukan adalah Allah dan itu. Nah kalau sampai kita dengki pada orang lain itu berarti kita menyalahkan Allah. Ya Allah tidak pernah salah. Maka kemudian tadi saya katakan, pelajari bagaimana orang lain dapat rezeki yang banyak, kemudian ikut-ikutan. Karena bagi Allah itu harta dunia tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Kalau kamu bisa melakukan sunatullah seperti yang dia lakukan, kamu juga akan dapat hal yang sama. Ya, insya Allah dapat hal yang sama. Jadi dalam hal harta dunia juga begitu. Kalau tadi, dia kan pandai, dia kan cerdas, dia kan ikhlas dan sebagainya. Kalau bisa dukung umpamanya seperti yang sekarang ini juga begitu. Loh, dia dapat uang banyak kan juga karena Allah. Dia sunatullahnya untuk dapat harta banyak itu banyak. Dia sudah menjadi pegawai negeri, tetapi dia juga punya bisnis online dan sebagainya. Kemudian juga punya keahlian untuk sebagai konsultan pajak. Dia jadi jadi konsultan pajak
secara freelance dan sebagainya, sehingga penghasilannya banyak. Dari ada ibarat air yang mengalir itu kerannya untuk keluar air itu banyak, kerannya untuk keluar rezeki itu banyak, kan itu. Ya, maka kemudian bukan iri, bukan dengki seharusnya yang ditumbuhkan di dalam hati itu, karena dia orang beriman, saya beriman, alhamdulillah ikut senang kalau satu tubuh tadi kan gitu. Nah, kemudian bertanya pada dia bagaimana caranya membuka bisnis online sehingga dia bisa meniru, bagaimana caranya dia supaya bisa dapat rezeki dari keran yang lain misalnya saja. Kemudian ikut kursus memperbaiki TV misalnya saja, kemudian akhirnya buka servis TV dapat rezeki lagi. Ya, kalau sudah servis TV dapat rezeki, kemudian dia jual beli TV, ya, beli TV rusak kemudian diperbaiki, dijual, atau tahu harganya TV, maka orang yang butuh duit jual dengan harga murah, dia beli, tahu bisa untung sekian dan sebagainya, rezekinya nambah. Tempuh sunatullahnya untuk mendapat rezeki dari Allah, karena akan ditumpahkan begitu saja oleh Allah kepada kita kalau kita itu ngerti sunatullahnya untuk memperolehnya, kan gitu. Karena bagi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Kita aja tinggal rebutan untuk mendapatkannya sebanyak-banyaknya, untuk dimanfaatkan sesuai dengan Allah, untuk mendukung jalan dakwah kita, untuk memperbaiki akhlak kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan banyak memanfaatkan kita itu, ya, untuk kebaikan, kan itu. Sehingga karena kita dermawan, kita mudah untuk berdakwah kepada orang lain, bikin orang lain gitu dari sekitar kita itu semuanya berhutang budi pada kita, sehingga kebaikan kita, omongan kita, sikap kita, akhlak kita itu mudah diterima mereka, sehingga bisa menghadirkan hidayah pada mereka. Sekali lagi, rujukannya Ar-Razzaq itu adalah Allah, yang rezeki itu Allah, kan itu. Maka tetangga kita kampung kaya, dapat rezeki banyak, ya kita tidak marah, tidak akan benci yang seperti itu. Ya, tidak seperti yang sering dibicarakan, katakan ibu-ibu itu tetangganya beli TV 50 inch padahal TV-nya masih 24 inch, ngoyak-ngoyak suaminya untuk segera kredit yang 50 inch atau bahkan yang lebih besar lagi dan sebagainya. Karena kedengkian satu dengan yang lain, itu yang harus dihilangkan, menghancurkan yang seperti itu. Kita tidak akan ada kebaikan kalau di dalam hati kita ada dengki. Itu betul-betul tidak akan ada muncul kebaikan, karena kebaikan itu ada pada tauhid tadi. Nah, kalau kita menyentelkan diri kita kepada ananiyah, orientasi kehidupan kita kepada diri kita, bukan menggantungkan diri kita kepada Allah, ya tidak akan ada kebaikan. Bahkan nanti penyakit-penyakit hati yang banyak itu akan tumbuh di dalam hati kita sampai hati kita itu betul-betul membusuk. Ya, kita lihat lagi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu sampai seperti apa tuh busuknya itu, kedengkiannya itu, gitu lah. Sampai seperti apa atau kebenciannya kepada orang beriman gitu ya. Itu sampai digambarkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-109 itu. Yang mereka kehendaki, mereka berharap itu orang-orang beriman yang sudah mendapat hidayah dan dia tahu bahwa itu adalah hidayah, dia tahu bahwa itu adalah kebaikan, itu malah berharap jadi murtad dari Islam. Artinya berharap mereka itu juga rusak seperti dia, kan gitu. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali.
karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, itu kan sebenarnya tidak masuk akal sekali. Jadi ibarat kita melihat anak-anak di sekitar kita atau orang-orang di kampung kita. Dulu itu mereka rusak, dulu itu mereka itu suka judi, dulu itu mereka itu suka minum-minuman keras. Setelah datang Islam mereka itu menjadi baik. Tetapi mereka berharap orang-orang yang sudah baik itu jadi seperti dulu lagi. Itu kan gombal banget itu. Itu kan muncul dari hati yang busuk betul itu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi orang Arab itu kan tadinya orang-orang yang amat sangat terbelakang, orang yang mereka itu jahat, ribut satu dengan yang lain, perang, serakah dan sebagainya satu dengan yang lain, suka minuman keras, main wanita dan sebagainya. Ketika datang Islam itu menjadi orang baik. Ya, dan mereka tahu kebaikannya itu, dan mereka tahu Islam lah yang membawa mereka itu menjadi kebaikan. Ya, tetapi malah mereka itu berharap bahwa orang-orang yang baik ini kembali seperti mereka. Nah, kalau ternyata betul orang-orang yang baik ini kembali seperti mereka, ya dianggap saudaranya, yang mereka bodoh munafik kan gitu. Tetapi orang-orang yang memang dia itu muflis, dia tidak akan mau, apapun resikonya tidak akan mau bergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Tidak mau ikut-ikutan kehendak mereka, sama sekali tidak mau itu. Jadi itu orang ngerti agama, ya. Bukan orang ngerti agama, orang mengerti tentang agama, mengerti tentang baik buruk. Tetapi ketika hatinya itu dikuasai oleh dengki yang muncul karena kebencian tadi, ya, maka kemudian dia berusaha menghalangi orang lain untuk menjadi baik dan berusaha untuk menggeret orang lain yang baik tadi jadi jelek seperti dia. Maka saya katakan terhalang betul untuk berbuat baik. Terhalangnya itu prinsip dasarnya karena dia sudah ananiyah, orientasinya kepada dirinya sendiri, tidak as-somad, tidak kepada Allah sebagai as-somad. Kehilangan tauhidnya orang seperti itu. Mana ada orang munafik bertauhid? Kan tidak ada. Nah, ini parah, amat sangat parah yang dialami oleh orang-orang ahli kitab itu. Tetapi ternyata umat Islam sekarang ini banyak sekali munculnya model-model seperti itu gitu. Ya, ketika kita mengamati gerak para capres, cawapres dan pendukung-pendukungnya itu, kita bisa menyaksikan yang seperti itu. Dan geleng-geleng kepala, gedek-gedek. Gak masuk akal rasanya kalau bangsa ini bisa menjadi seperti ini. Ya, jadi kita harus waspada, ya, bukan mewaspadai orang lain, kita harus waspada kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai hati kita itu dibelah menjadi dua, ada cinta dan ada benci. Singkirkan kebencian itu, betul-betul warnai hati kita dengan, ya, kecintaan kepada sesama orang yang beriman. Kalau mau benci, boleh tumbuhkan benci kepada kekafiran, kan itu, pada kemunafikan dan sebagainya seperti itu kan. Bukan justru orang baik yang dia benci, kebaikan malah dia benci. Alhamdulillah, pola-pola itu. Ya, jadi begitu keadaannya kalau sudah orang munafik. Coba dibuka di dalam surat At-Taubah itu ayat 67 ya. Jadi ini mau menunggu gitu. Ayat 67 ya Ustaz. Iya. Laki-laki. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-67. Al-munafiquna wal
sahabatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Iya, itulah. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Mereka sudah tidak bertauhid lagi, singkirkan oleh Allah. Itu kan itu. Maka tadi mereka justru malah memerintahkan kepada yang mungkar, mencegah kepada yang ma'ruf. Ulak-walik itu betul-betul ulak-walik itu. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu sederhana, tetapi betul-betul mengena di mana-mana itu, dan hampir segala aspek kehidupan itu ada saja seperti itu gitu loh. Apalagi ketika kampanye ini kita akan bisa menyaksikan betul kebohongan-kebohongan dan sebagainya itu, pembolak-balikan fakta dan sebagainya itu, ngomong-ngomong ini, dan wah ngeri sekali keadaan bangsa kita ya. Disko ini gambaran kan itu. Nah itu orang itu kikir dari wayak itu aidiyahum dari. Maka kalau kita tidak menjadi orang yang dermawan, itu berarti kita menjadi kikir. Sekali lagi, kalau kita tidak menjadi orang dermawan, berarti kita menjadi kikir. Kalau kikir berarti kita munafik. Kalau munafik kita diancam di neraka. Ayat 68 dibaca sekalian. atau kelanjutannya tadi. Lanjutannya nggak, Ustaz? Iya. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Ya. Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ya, dan ancamannya seperti itu beratnya orang-orang munafik itu. Tetapi justru banyak di sekitar kita itu justru yang tumbuh adalah orang yang munafik itu. Jadi jangan sampai keliru. Sekali lagi tadi, orang-orang munafik itu kebiasaannya seperti itu, artinya menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Diakoni tidak diakoni seperti itu, tetapi dia dengan bahasa yang macam-macam itu dia balikan fakta dan sebagainya itu, sehingga orang sekitarnya itu mudah tertipu, seperti yang kita singgung surat Al-Baqarah ayat 204 tadi gitu. Nah, Allah dengan bahasa yang sederhana sekali agar mudah dipahami oleh setiap orang, agar manusia tidak mengalami yang seperti itu gitu ya. Itu menjelaskan seperti apa terjadinya hasad itu atau dengki itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120 itu kan gitu. Jadi ini bahasa yang paling sederhana ya, agar supaya manusia itu mengetahui penyakit yang kelihatannya sederhana tapi betul-betul menghancurkan kebaikannya kan gitu ya. Itu seperti ini kan ya. Silakan. Surat Ali Imran ayat ke-120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya.
jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, itu sederhana sekali. Artinya kalau kamu mendapatkan kebaikan, mereka itu benci. Kalau kamu mendapatkan keburukan, mereka itu senang, kan gitu. Tadi hati kita berarti menjadi dua, senang dan benci, atau suka dan benci, atau cinta dan benci. Itu seperti itu, kan itu. Nah, salah menempatkan diri, kan itu. Harusnya sesama orang beriman itu ketika ada kebaikan dari orang beriman yang lain, ya senang, bahagia, ikut merayakan, mengucapkan selamat. Ya, ketika ada sama orang beriman kok kemudian dia mendapatkan musibah, ya kita justru ikut belasungkawa, menyatakan berduka dan sebagainya, dan juga membantunya dan sebagainya. Itu orang beriman, itu normalnya menunggui, kan itu. Ya, tetapi kemudian ada yang topengnya itu orang beriman, tetapi hatinya itu penuh kebusukan sebagai orang munafik. Itu maka dia tampilnya seolah-olah sebagai orang beriman, tetapi hatinya sebenarnya luka dalam, gitu ya, seperti itu. Ya, itu saya kira Mas dari orang-orang ahli kitab ini yang perlu kita pelajari dan kita hindari dari penyakit dua macam ini. Yang pertama dusta, itu lalu kemudian yang ini adalah dengki. Kalau kita bisa membebaskan diri dari keduanya itu, kan ya, dengan tentu saja bertauhid, eling kalau saya itu berdusta, ada Allah yang menyaksikan, ada Allah yang akan menegakkan kebenaran itu, ada Allah yang siap untuk menghukum kita dan sebagainya. Maka obat semua macam penyakit tadi adalah tauhid, artinya betul-betul mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kan itu. Ya, intinya semuanya seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita bahas lebih minggu depan. Itu mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ada dua pertanyaan, satu disampaikan dulu Ustaz. Ya, monggo silakan. Dari surat Al-Baqarah tadi ayat 109, potongan arti, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Perintah Allah ini apa Ustaz perintahnya? Seperti itu pertanyaan Ustaz. Ya, kita pahami betul ya bahwa Al-Baqarah itu kan surat Makkiyah, surat turun di Mekah. Ketika di Mekah kan masih lemah kita, kan itu. Ya, bahkan sampai ke awal-awal di Madinah pun juga ketika sudah hijrah pun juga masih lemah, kan itu. Ya, maka strategi perjuangan orang yang lemah itu tentu mengalah. Ya, mengalah sampai nanti Allah memberikan kekuatan dan kita mampu untuk menegakkan syariat itu. Ya, mampu memberikan perlindungan kepada agama ini, kepada tauhid ini, kan itu. Ya, nah kalau itu kaitannya dengan orang-orang Yahudi yang berada di Mekah, banyak di Mekah itu, kemudian kan mereka diusir akhirnya. Jadi orang Israel itu bencinya setengah mati kepada orang Islam, antara juga itu karena orang Yahudi awal yang mereka harapannya menjadi berkembang di tanah Arab itu kemudian pudar mati sama sekali karena diusir oleh Rasulullah dari Mekah, dan bahkan dari tempat-tempat yang lain juga seperti itu, karena di situ akan menjadi basis perkembangan Islam ke depan. Ya, nah itulah yang namanya peperangan itu ya selalu seperti itu kan. Ya, jadi memang strategi perjuangan seperti itu karena masih lemah kan itu ya, maka mengalah kan itu. Kon sabar sampai Allah memberikan keputusannya. Ya nanti Allah memberikan keputusan ketika nanti umat Islam itu sudah menjadi kuat, mampu melindungi dirinya, umatnya, mampu melawan kemunafikan seperti itu, baru kemudian dilawan. Termasuk juga ketika menghadapi pasukan sekutu Al-Ahzab dan sebagainya, Rasulullah kan juga membuat perjanjian antara beriman dan Yahudi,
yang berada di Mekah itu, bahkan dengan yang lain-lain. Ya, tetapi kemudian dikhianati oleh mereka dan sebagainya. Tetapi Islam berada pada kemenangan pada saat itu ketika perang Khandaq itu, orang-orang sekutu dari kafir Quraisy dan orang-orang sekutunya pada melantung pulang tanpa membawa kemenangan itu. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah ya memberikan tindakan kepada para pengkhianat Yahudi dan sebagainya tadi. Ya, itu strategi perjuangan dari Allah yang diajarkan kepada Rasulullah dan kita semuanya, dan kita harus model seperti itu juga. Jadi dakwah di tengah-tengah umat Islam ini dengan dakwah di tengah-tengah orang Nasrani tentu berbeda strateginya. Di tengah, misal saja secara sederhana, di tengah-tengah Papua yang biasa minum minuman keras dengan makan babi dan sebagainya, dengan dakwah di Solo tentu saja juga beda strateginya. Dakwah di Indonesia ini dengan dakwah di Amerika tentu juga strateginya harus berbeda. Nah, dakwah ketika kita masih lemah dengan ketika sudah kuat juga berbeda. Kalau sudah kuat harus dengan menegakkan syariat itu sebaik-baiknya, kan gitu. Ya, maka dalam konteks itu Rasulullah sendiri mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aqrabul iman. Nah, ini merupakan tingkatan-tingkatan strategi dakwah tadi, gambaran dari tingkat-tingkatan strategi dakwah tadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, ya, dengan kekuatannya. Karena dia punya kekuatan untuk merubah. Ya, kamu polisi punya pistol, bawa pistol, kemudian kamu melihat ada seorang ibu-ibu ya yang kemudian ditodong dengan menggunakan celurit dan itu, maka kamu boleh menggunakan pistol kamu untuk menyelamatkan itu, untuk mencegah kemungkaran tadi. Bahkan dalam konteks itu bisa saja menembak kakinya dan sebagainya, melumpuhkan kakinya supaya tidak membahayakan ibu yang ditodong celurit tadi kan. Seandainya tidak mampu, tidak punya pistol, tidak punya kekuasaan, tidak punya posisi, ya dengan lisan, dengan nasihati, mengingatkan. Mungkin saja sing nodong celurit tadi keponakanmu, maka kamu bisa menasihatkan. Atau dia sebenarnya anak buahmu, maka kemudian kamu bisa menasihatkan untuk mendorong dia. Nah, saya juga tidak mampu ketika celurit ranting dengan apa-apa dan sebagainya, ya sudah, dengan hati. Ya, nah kalau dalam konteks sekarang lebih mudah lagi. Ya, kita telepon saja kepada hotline aparat keamanan, kepolisian dan sebagainya setempat, nah, kemudian supaya merespon. Ya, lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman daripada pasukan keamanan. Gitu Mas, kita apa yang bisa kita bahas malam ini? Oke, masih ada sisa satu pertanyaan, insya Allah akan disampaikan pertemuan selanjutnya, ya, Ustaz. Kemudian untuk laporan terakhir yang menyimak di Zoom ada 27 yang bergabung, kemudian yang menyimak di Facebook ada sekitar 46 Ustaz, dan dari YouTube ada sekitar 55. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran untuk kita semuanya, sehingga selamat di dunia wal akhirat. Gitu aja saya kira apa yang kita bahas, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas. Baiklah, nah demikian telah kita simak dan ikuti tausiah dari Ustadz Abdurrahman Suparno. Semoga kita tetap istiqomah dan dimudahkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan ada sisa satu pertanyaan dari YouTube, insya Allah disampaikan pertemuan selanjutnya karena waktu tidak mencukupi. Terima kasih untuk partisipan yang bergabung dengan kajian Komunitas MTA Korea.
Dan akhirnya pada malam hari ini akan kami akhiri. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.